teman-teman, jadi saat ini kita sudah berada di Taman Proklamasi. Ingin tahu lebih lanjut Taman Proklamasi itu kayak apa? Kita masuk aja yuk. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 4 di sini ada saya Agista Diandra Putri dari absen 2. Saya Zati Mukus dari absen 3. Saya Riana Manusra dari absen 6. Saya Diki Abdulsalam dari tahun 12. Saya Siti Alikratria Agustin dari absen 34. Saya Sunda Hira dari absen 35. Saat ini kami sudah berada di Taman Proklamasi. Sesuai dengan nama Taman Proklamasi, di taman ini terdapat 3 tugu yang berperan penting dalam momen proklamasi dan sejarah kemerdekaan Indonesia. Jadi yang pertama ada Monumen Proklamator, yang kedua ada Monumen Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, dan yang terakhir ada Tugu Petir. Yuk simak penjelasan selanjutnya. Taman Proklamasi. Sebelumnya tempat ini adalah sebuah kediaman dari seorang pejabat dan pengacara Belanda yang pada akhirnya ditempati oleh Insinyur Soekarno mulai pada tahun 1942 hingga 1946. Pada 16 Agustus 1945, Bung Karno sengaja memilih halaman rumahnya sebagai tempat penyelenggaraan upacara proklamasi dengan alasan untuk mencegah kemungkinan terjadinya serangan yang dilakukan oleh Jepang. Setelah didiskusikan oleh golongan tua dan golongan muda, pada akhirnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Jadi teman-teman, di belakang kita ini sudah ada Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta yang menggambarkan 2 patung perunggu Soekarno dan Hatta yang berdiri secara berdampingan. Poster dari patung tersebut diambil dari hasil dokumentasi foto pada saat pembacaan proklamasi yang pertama kalinya. Monumen ini diresmikan pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1980. Monumen ini dibangun untuk menghormati jasa Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Muhammad Hatta, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sekitarnya terdapat berbagai elemen sejarah yang mengingatkan kita atau pengunjung akan perjuangan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kedua pahlawan tersebut. Monumen ini menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan kemerdekaan negara Indonesia dan juga berfungsi sebagai pengingat bagi generasi mendatang akan semangat perjuangan dan nilai-nilai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Soekarno dan Hatta. Selanjutnya adalah Tugu Petir. Monumen ini adalah monumen untuk sebagai peringatan di mana Insinyur Soekarno pada saat itu membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pada jam 10 pagi. Tugu Petir. Tugu Petir atau Tugu Kilat adalah sebuah tiang setinggi 17 meter yang di atasnya terdapat simbol petir yang melambangkan gemuruh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atas usaha kaum wanita Jakarta yang diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1946 oleh Perdana Menteri Sultan Syarif. Tugu ini sempat dihancurkan atas perintah Soekarno. Namun pada tahun 1968, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengajukan proposal untuk membangun kembali tugu asli yang dihancurkan oleh Soekarno pada tahun 1968 itu. Proposal ini disetujui dan pada 17 Agustus 1972, Monumen Proklamasi diresmikan kembali pada lokasi aslinya. Guys, terus sekarang kita lagi ada di mana nih? Nah, kami lagi ada di kawasan Kota Tua, tepatnya di Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, sekarang kita ada di Museum Keramik dan Seni Rupa. Dulunya ini pada tahun 1970 ini adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengadilan hukum untuk negara atau wilayah di Jakarta atau yang pada masa kolonial Belanda disebut Batavia, dan sekarang difungsikan sebagai museum seni keramik dan
seni rupa. Nah, keren banget kan? Sekarang museum ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan koleksi dan keramik-keramik yang ada di Indonesia. Yuk, kita lihat ke dalam. Museum Seni Rupa dan Keramik adalah salah satu museum bersejarah di Indonesia yang didedikasikan untuk mendokumentasikan, melestarikan, dan memamerkan seni rupa tradisional dan modern, serta keramik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang bertujuan untuk mempromosikan seni rupa dan keramik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perkembangan seni di Indonesia. Beberapa koleksi yang dimiliki mencakup karya seni rupa dari berbagai periode, baik tradisional maupun modern, serta koleksi keramik Indonesia dan mancanegara. Melalui koleksinya yang luas dan program-program edukatif, museum ini berperan dalam melestarikan seni rupa dan keramik sebagai bagian penting dari identitas budaya bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini kita di salah satu ruangan yang ada di Museum Keramik dan Rupa yang berisi koleksi-koleksi seni rupa. Salah satunya yaitu karya dari Sunarto yang digambarkan sebagai perempuan yang membaca buku. Yaitu diartikan sebagai pentingnya membaca adalah jalan satu terbaik untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Nah, masing-masing ruangan memiliki koleksi yang berbeda-beda. Di ruangan ini menyimpan berbagai karya seni rupa, lukisan yang mencerminkan perkembangan seni di Indonesia dari masa kolonial hingga modern. Salah satu koleksi utama museum ini adalah lukisan-lukisan yang menggambarkan perubahan sosial, politik, dan budaya Indonesia melalui berbagai gaya dan aliran seni. Di ruangan ini, koleksi lain yang dipamerkan adalah koleksi keramik yang mencakup berbagai jenis dan bentuk pecah belah yang menjadi bagian integral dari warisan budaya Indonesia untuk memberikan wawasan mendalam tentang tradisi, teknik, dan pengaruh budaya yang membentuk perkembangan seni keramik di Indonesia dari masa lalu hingga sekarang. Nah, di sini ada salah satu keramik yang berada di Museum Seni Rupa dan Keramik, yaitu keramik teladon. Keramik teladon merupakan sebuah istilah untuk keramik yang memiliki warna hijau giok yang berasal dari proses pengglasiran. Nah teman-teman, selanjutnya kita berada di Museum Fathahillah, yaitu museum yang berada di kawasan Kota Tua. Penasaran kan? Yuk ikuti kita. Museum Fathahillah merupakan sebuah museum sejarah yang berfokus pada sejarah Jakarta dan Indonesia pada masa penjajahan kala itu. Museum ini berada di dalam gedung yang dulunya merupakan balai kota Batavia yang sekarang menjadi kota Jakarta pada era penjajahan Belanda. Museum ini dibangun pada abad ke-18 dan memiliki arsitektur kolonial yang khas. Museum Fathahillah menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah kota Jakarta, termaksud artefak-artefak dari masa penjajahan Belanda, peta-peta lama, peralatan rumah tangga, dan koleksi budaya lainnya. Salah satu daya tarik utama dari museum ini adalah ruang-ruang yang menggambarkan kehidupan di Batavia pada masa kolonial, serta peninggalan-peninggalan sejarah yang menggambarkan proses perubahan sosial dan budaya di kota ini. Di Museum Fathahillah ini juga terdapat berbagai koleksi uang zaman dahulu. Yang pertama ada uang kertas masa pendudukan Jepang. Selanjutnya ada uang kertas Jenderal Sudirman. Di sini juga ada berbagai koleksi uang koin. Dan yang terakhir adalah uang kertas setelah kemerdekaan. Dalam ruangan ini terdapat panel yang menjelaskan tentang Omelanden. Jadi Omelanden ini adalah sebuah wilayah yang ada di luar tembok kota Batavia dengan penduduknya berawal dari para prajurit VOC yang masih aktif maupun sudah pensiun dan prajurit Ambon. Selain itu, terdapat juga penjelasan tentang Jakarta yang menjadi kota yang berasal dari kumpulan berbagai kampung dan berintegrasi. Nah, di dalam ruangan ini juga terdapat beberapa peralatan rumah yang otentik yang digunakan oleh bangsa Eropa pada zaman dahulu.
Jadi dulunya bangunan itu digunakan sebagai balai kota Batavia yang digunakan oleh bangsa Belanda. Nah, gedung ini juga digunakan sebagai kantor pengadilan dan ruang bawah tanah yang digunakan sebagai penjara. Nah, ini guys, penjara bawah tanahnya. Penjara bawah tanah ini digunakan sebagai untuk menahan para tahanan ataupun tokoh masyarakat yang kiranya melawan bangsa Belanda pada saat ini. Berikut ini adalah penggunaan Go Digital yang kami gunakan. Yang pertama, penggunaan Go Digital dalam pembayaran dan pemesanan Gokar pada saat menuju tujuan kawasan Kota Tua. Pastikan aplikasi Gojek sudah terpasang di handphone dan buka aplikasi tersebut. Jika belum memiliki akun, buat akun baru terlebih dahulu dengan klik kolom yang berwarna putih. Jika sudah punya, login dengan akun kamu. Karena saya sudah punya, jadi langsung klik masuk. Di sini, login maupun buat akun baru akan diminta menginput nomor telepon yang nantinya akan dikirim OTP atau kode untuk verifikasi. Jika sudah menginput nomor telepon, klik lanjut. Nah, di sini OTP bisa dikirim bisa via email, via WhatsApp, atau via SMS. Pilih salah satu dan tunggu pesan dari Gojek. Setelah menerima pesan, masukkan OTP-nya dan tunggu sebentar. Lalu kita diminta untuk mengaktifkan lokasi saat ini. Jika membuat akun baru, kita harus melengkapi profil di tombol di paling kanan atas untuk melengkapi verifikasi. Pilih menu Gokar yang ada di bagian pilihan layanan. Klik lokasi tujuan terlebih dahulu, aplikasi akan otomatis mendeteksi lokasi kamu. Jika kamu ingin mengubah lokasi penjemputan, klik alamat dan ketikkan alamat yang diinginkan. Di bagian bawah, masukkan alamat tujuan kamu. Aplikasi akan menampilkan perkiraan biaya dan estimasi waktu kedatangan. Kita bisa memilih jenis Gokar sesuai kebutuhan, seperti Gokar prioritas, Gokar hemat, dan Gokar lainnya. Klik tulisan GoPay untuk memilih metode pembayaran yang kita inginkan, seperti saldo GoPay, kartu kredit, ataupun tunai. Setelah semuanya terisi dengan benar, tekan tombol cari Gokar untuk melanjutkan. Aplikasi akan mencari pengemudi terdekat dan memberikan informasi tentang pengemudi seperti nama, foto, dan jenis kendaraan. Yang kedua, penggunaan Go Digital menggunakan kris untuk pembayaran tiket masuk Museum Fathahillah dan Museum Seni Rupa dan Keramik. Cara melakukan pembayaran digital yaitu menggunakan aplikasi pembayaran digital. Saat ini saya menggunakan M-Banking. Dan masuk ke dalam aplikasi tersebut, lalu cari fitur scan atau kris. Selanjutnya, scan pada barcode pembayaran. Sekian vlog perjalanan ke Museum Bersejarah yang ada di Kota Tua dan Taman Proklamasi. Kami kelompok 4